Halo guys, balik lagi sama aku, Nafisa Mustafi. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemik ini. Dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan kalau lagi megang apa-apa dari luar. Terus jangan lupa juga kalau keluar pakai masker. Jangan lupa juga untuk jaga kebersihan agar terhindar dari bakteri ataupun virus. Oke, tanpa perlu berlama-lama, di video kali ini aku mau membahas tentang rekomendasi film horor Indonesia versi aku. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar aku selalu semangat update video setiap hari. Caranya gimana? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol lonceng agar kalian selalu update di video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, yang pertama itu ada Rumah Dara. Nah, Rumah Dara ini pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 2010, 22 Januari. Gak tahu kenapa film ini masih menjadi film favorit aku. Adegannya pun sendiri benar-benar memacu adrenalin. Kalau kalian mau nonton film ini nggak disarankan banget untuk yang punya penyakit jantung. Untuk pemeran utamanya sendiri yaitu Sharifah Danis. Dia berperan sebagai Dara dan dia punya anak bernama Maya. Aku suka banget sama pemeran Dara ini karena dia kayak tetap anggun tapi serem juga. Jadi kayak ini orang kayak psikopat gitu. Dan lawan mainnya juga itu Julie Estelle. Aku juga suka banget sama Julie Estelle di sini. Singkat cerita, awal mula ceritanya itu gara-gara Lydia, Astrid, Eko, Jimmy, dan Aji menemukan seorang wanita yang sedang berjalan. Badannya tuh benar-benar basah kuyup, yaitu bernama Maya. Nah, akhirnya si Eko yang melihat kejadian ini langsung turun dari mobil, terus langsung nawarin tumpangan gitu kan ke mobil mereka. Karena si Aji, Eko, Lydia, Astrid, dan Jimmy ini hendak berpergian ke bandara. Nah, si Maya ini mengaku habis dirampok kan. Akhirnya si Maya ini diantarlah pulang sama mereka. Nah, pas mereka mau pergi ke bandara, si Maya ini nahan mereka buat ngenalin dulu lah gitu ke ibunya. Dan akhirnya mereka makan malam bersama dan tiba-tiba mereka semua pingsan. Emang sebelumnya tuh mereka ditahan untuk nginep dulu karena kasihan si Astrid ini sedang mengandung, kasihan karena kecapean. Nah, pada saat mereka semua pingsan, mereka dibawa satu persatu, terus diikat, terus si Astrid sama Aji ini dikurung di dalam kamar kan. Nah, si Dara ini berniat untuk mengambil anaknya si Astrid ini. Karena ternyata makanannya si Astrid ini dicampurin sama obat yang ngebuat cepet-cepet ngelahirin gitu. Akhirnya si Astrid ini ngelahirin, terus anaknya diambil sama Dara, dan si Astrid meninggal. Dan ternyata tuh tujuannya si Dara ngebunuh mereka semua karena organ-organnya bakal dijual gitu. Dan tentu aja pembunuhan ini dibantu oleh anaknya. Dan yang kedua yaitu Pengabdi Setan. Film ini berlatar 1980-an gitu kan. Keluarganya ini terdiri dari ibu, bapak, dan keempat anaknya. 1 perempuan dan 3 anak laki-laki. Ibunya seorang penyanyi yang menikah dengan si Bron Pallara ini. Jadi berawal si ibunya ini udah putus asa banget kan, karena udah bertahun-tahun berkeluarga, udah bertahun-tahun menjadi istri tapi nggak punya anak juga, nggak punya keturunan. Akhirnya dia bergabung dengan sekte iblis gitu, menyembah setan. Tapi imbalannya anak terakhirnya kalau dia umur 7 tahun apa 5 tahun gitu bakal dijemput sama para anggota sekte iblis ini. Gak lama ibunya meninggal, terus beberapa hari kemudian neneknya juga meninggal. Yang paling anehnya tuh kenapa gitu bisa meninggal. Nah, aku kira juga neneknya tuh jahat. Ternyata neneknya berusaha melindungi cucu-cucunya. Sepanjang film ini aku cuman takut pas si ibunya nongol ini kayak karena bener-bener serem banget kayak gitu. Sekarang kita masuk yang film ketiga, yaitu Kuntilanak.
Nah, kuntilanak ini sangat-sangat aku suka, bener-bener favorit aku, diperanin sama Julie Estelle. Jadi kuntilanak ini ada 3 season 1, season 2, sama season 3. Season 1 dirilis pada tahun 2006, season 2 dirilis pada tahun 2007, dan season 3 dirilis pada tahun 2008. Jadi awal ceritanya tuh ada seorang gadis bernama Samantha, tapi biasa dipanggil Sam. Dia itu memutuskan untuk ngekos di belakang kuburan dan ada pohon beringinnya juga. Kenapa dia ngekos? Karena ibunya udah meninggal dan dapat gangguan juga dari ayah tirinya. Dan di rumah lamanya pun si Julie Estelle ini atau Sam selalu bermimpi buruk sampai ke bawah-bawah gitu sama hubungan dia sama Agung, pacarnya. Jadi emang si Sam ini punya kelebihan bisa memanggil kuntilanak setiap dia melantunkan Durmo. Karena aku juga sendiri nggak tahu kalau si Sam ini baik apa enggak, karena setiap ada yang berbuat jahat sama dia tuh dia selalu manggil kuntilanak, dan pada akhirnya yang berbuat jahat sama dia tuh pasti mati karena dibunuh sama kuntilanak. Jadi pas dia ngekos ini ada 4 cermin Mangkujiwo. Nah, Mangkujiwo ini kayak dia juga menyembah setan gitu kan. Nah, keempat cermin ini ada kuntilanak. Jadi selama di kosan itu si Sam juga mengalami hal-hal yang aneh, dan ada teman kosnya sampai hampir ngebunuh si Sam ini. Akhirnya dia melantunkan lagu Durmo sampai akhirnya dia juga dibunuh sama kuntilanak. Dan si Sam ini diharuskan untuk memecahkan keempat cermin itu. Nah, ketiganya ini ada salah satunya ada di kamarnya si Sam, ketiganya udah dipecahin sama Sam, tapi ada satu cermin yang ada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini benar-benar dikunci sama ibu kosnya. Alasan ibu kosnya ngunci pintu itu yang ada di lantai 2 katanya benar-benar kotor dari tempat yang lainnya. Jadi akhirnya nggak ada yang tempatin yang di lantai 2 itu. Dan ada sketsa batik yang tertulis sing kuat sing melihara, yang artinya yang kuat yang memelihara. Alasan si Sam ini juga nggak memecahkan cermin yang keempat ini karena dia pengen memanfaatkan kesempatan ini gitu, kalau misalkan dia bisa menjadi pemelihara kuntilanak. Jadi dia benar-benar memanfaatkan banget situasi ini. Kalau misalkan ada yang berbuat jahat sama dia, dia langsung melantunkan Durmo sampai dia nggak sengaja waktu dia berantem sama si Agung, pacarnya ini, dia langsung melantunkan Durmo kan, dan dia menghilang. Si Agung ini menghilang. Ini yang aku ceritain juga cuman ada di season 1, jadi kalian langsung aja nonton sampai season 3, bener-bener rekomendasi buat kalian yang pecinta horor. Dan langsung aja kita ke film yang keempat, Lawang Sewu. Nah, ini juga salah satu film favorit aku, dirilis pada 16 September 2007. Film ini mengisahkan tentang anak remaja SMU yang ingin berliburan di Semarang dalam rangka merayakan kelulusan mereka semua. Nah, jadi mereka ini semua hendak ke rumah kakeknya Sinaya. Nah, dalam perjalanan ke rumah kakeknya Sinaya, mereka mampir dulu ke Lawang Sewu ini. Dan pantangannya pada saat kita kesini nggak boleh pas datang bulan dan nggak boleh buang air kecil juga di sini. Tiba-tiba si Dinda ini melihat sosok Noni Van Ellen, itu gadis Belanda. Terus si Dinda ini dirasukin sama si hantu ini, terus dia marah-marah gitu pakai bahasa Belanda. Nah, pas dia udah sadar, dia langsung ngaku kalau misalkan dia lagi datang bulan. Akhirnya teman-temannya marah kan. Segmen yang paling aku suka tuh pas mereka lagi mau manggil hantu-hantu yang dari Lawang Sewu itu. Nah, mereka jadi buat lingkaran gitu, terus pakai cermin. Dan pas mereka nggak kuat, langsung pingsan gitu. Dan kalau misalkan disuruh milih di antara keempat film ini, aku masih jatuh hati sama Kuntilanak. Kuntilanak versi yang si Julie Estelle ya, bukan yang baru ini. Karena menurut aku Kuntilanak yang 2018 ini kurang greget aja gitu.
Nah, kalau kalian disuruh milih film apa yang kalian suka, komen di bawah, dan film apa yang udah kalian tonton dari yang aku sebutin tadi. Oke, sekian di video kali ini. Please komen di bawah video apa yang harus aku buat di next video. Aku lagi semangat-semangatnya sih bikin konten dan upload setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk komen di bawah, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe. Oke, sekian di video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.